Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Rendra Sdoya, channel YouTube yang membahas tentang Google Ads. Nah, di video kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang update seputar Google Ads ya. Nah, jadi Google belum lama ini mengumumkan bahwa akan ada perubahan ya antara campaign Performance Max ya, Smart Shopping dan juga Local Campaign. Jadi kabarnya Smart Shopping dan lokal ini nanti akan di-upgrade ke Performance Max. Jadi pembuatan campaign Smart Shopping dan lokal campaign itu nantinya akan terjadi di campaign Performance Max gitu. Jadi campaign Performance Max ini akan bertambah ya fiturnya gitu ya. Nah, proses upgrade ini ya atau mengganti gitu dari yang biasanya kan kita bikin ya Smart Shopping tersendiri gitu ya, lokal campaign tersendiri gitu. Nah, ini prosesnya ini akan dimulai dari April ya. Jadi dari April sudah mulai prosesnya, jadi bertahap gitu kan, tidak satu kaligus berubah tentunya. Dan prosesnya cukup lama sebenarnya, sampai April hingga akhir kuartal ketiga ya, September gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi lebih lanjut ya teman-teman, ini mulai April ini yang pertama kali Google akan upgrade ini adalah Smart Shopping dulu gitu. Jadi Smart Shopping kita sudah bisa gitu ya mengupgrade, atau saya juga belum belum kebayang sebenarnya proses upgrade-nya nanti gimana gitu ya. Jadi intinya April sudah diizinkan untuk upgrade ya pembuatan Smart Shopping-nya ini di Performance Max. Harusnya kan gitu ya. Nah, kemudian upgrade-nya juga ini nanti Google akan ngasih satu tools ya. Jadi ngasih satu tools di mana tools tersebut memungkinkan kita ya untuk mengupgrade prosesnya. Jadi entah nanti prosesnya seperti apa, saya juga ya kita lihat nanti gitu ya. Toolsnya seperti apa juga belum tahu tentunya saat ini ya. Dan kita bisa mengupgrade spesifik campaign, kita upgrade, atau secara keseluruhan gitu kita upgrade. Apakah kita otomatis langsung mempause campaign Smart Shopping dan langsung beralih ya, dipindahkan gitu, atau bagaimana, kita lihat nanti. Nah, kemudian setelah proses pertama tadi mulai April, nanti dilanjutkan dengan local campaign. Jadi local campaign ini biasanya dipakai sama bisnis-bisnis yang punya target marketnya itu lokal, ya lokal bisnis gitu. Mungkin restoran ya, dan lain-lain lah gitu, yang targetnya itu cukup sempit di sekitaran bisnisnya gitu. Nah, dilanjutkan gitu dengan local campaign yang akan dimulai bulan Juni ya, bulan Juni. Nah, jadi nanti kedepannya gitu, setelah prosesnya ini komplit ya, selesai sampai di September kabarnya gitu ya, nanti kita akan membuat Smart Shopping atau local campaign itu hanya bisa dilakukan di Performance Max ya. Jadi nggak bisa lagi, harusnya nggak ada lagi tuh yang namanya local campaign ya, harusnya ya, atau Smart Shopping mungkin ya di shopping campaign ya, harusnya seperti itu gambarannya. Nah, eh, ini juga sebenarnya menjadi challenge tersendiri ya kalau menurut saya ya, untuk saat inilah terutama buat saya gitu, karena memang sejak diluncurkannya Performance Max gitu ya, saya juga masih masih mencoba gitu bagaimana sih polanya gitu ya, pendekatannya ya, karena memang cukup merubah gaya periklanan kita sih di Google Ads gitu ya. Karena dengan Performance Max ini kan banyak fitur-fitur automation-nya gitu yang dilakukan dengan sistem lah ya. Bahkan dengan adanya seperti itu, kita sebenarnya menjadi menjadi kurang kontrol ya. Banyak hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Nah, di situ menurutku sih kekurangan gitu ya. Saya nggak tahu nih, buat teman-teman yang nonton video ini mungkin boleh komentar juga, coba kasih pendapatnya bagaimana
ya selama ini setelah mencoba Performance Max begitu ya. Apakah memang bagus hanya untuk di brand awareness ya atau di conversion gitu ya. Kalau yang saya coba ya sebenarnya ketika kita bawa Performance Max di conversion itu hasil dashboardnya bagus 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 banget. Jadi banyak sekali yang hasilnya sebenarnya bagus. Cuman problemnya adalah ya yang saya alami lah gitu ya. Banyak yang tidak bisa kontrol gitu kan. Jadi data di mana iklan kita ditayangkan itu sebenarnya jadi cukup bias gitu ya. Karena ketika kita breakdown gitu ya datanya itu hanya ada di cross network ya. Cross network itu ya disebar lah di semua networknya Google. Nah itu kan jadi nggak, dari situ aja nggak kekontrol gitu ya. Nah apalagi mungkin kalau kita mau lihat lagi di mana kalau placementnya misalnya ya, itu kayaknya belum ada kan ya sampai sekarang ya itu. Nah jadi di situ saya melihat kayak lebih susah gitu dikontrolnya. Dan yang membingungkan adalah data dashboard dengan realitinya ya, terutama untuk market Indonesia gitu ya, yang banyak menggunakan tombol WhatsApp sebagai event conversionnya gitu ya, atau yang pakai form ya, itu terlalu besar gapnya gitu ya, perbedaan data di dalam dashboard dengan data yang ada di tim CS lah katakan gitu ya, kalau kita bilang kan. Nah itu sangat besar gitu. Nah ini yang memang masih membingungkan gitu. Bahkan beberapa kali saya juga coba diskusi hal ini gitu ya dengan tim Google Strategist. Mereka juga sampai saat ini belum bisa menjawab masalah itu gitu ya, karena memang apa ya, ya kecuali karena mereka juga tidak mau, belum bisa melakukan apa investigasi terlalu jauh gitu. Saya nggak tahu ya kalau market luar gitu ya. Karena kan ini kita bukan campaign, ini bukan hanya buat kita di Indonesia marketnya kan, tapi kalau di luar mungkin yang dipakai di platform e-commerce yang harus bayar dulu gitu ya. Jadi baru terjadi konversi kan. Nah, itu mungkin nggak tahu tuh bagaimana hasilnya. Saya belum ada pengalaman ke sana. Tapi untuk market Indonesia yang saya bilang tadi, konversinya terhitung ya di WhatsApp, di form yang belum terjadi real transaksi gitu. Nah, saya lihat banyak besar gapnya gitu. Kenapa banyak tercatat di dashboard tapi realitanya tidak ada begitu kan? Nah, ya silahkan nanti teman-teman, saya juga butuh teman diskusi lah gitu ya. Nanti silahkan tulis komentarnya ya. Nah, jadi memang dengan keterbatasan itu ya, si Performance Max juga kita tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan menurut saya ya untuk saat ini. Jadi jenis-jenis campaign seperti itu ya, Performance Max, bahkan sebenarnya Discovery juga ya, Discovery campaign. Itu kan kita sebenarnya hanya diberikan beberapa pilihan ya, bukan pilihan tapi beberapa fitur untuk kita memberikan signal ya, menentukan signal yang akan digunakan oleh sistem gitu. Jadi misalnya ya, poin pertama adalah masalah aset gitu. Nah masalah aset ini kan menjadi hal yang harus kita manfaatkan karena itu menjadi satu fitur yang bisa kita optimalkan lah katakan. Ya, jadi kita dituntut harus mampu membuat aset yang menarik ya, membuat ad copy yang bisa menarik perhatian gitu ya, dan seterusnya tuh. Jadi tuntutannya sekarang dipikir-pikir jadi kesana gitu ya, bukan hanya sekedar technical skill ya yang kita miliki begitu. Nah kemudian juga kita harus bisa membaca target market kita ya, karena audience signal itu menjadi salah satu poin yang terpenting berikutnya ya. Jadi kita masukin beberapa audience gitu kan. Nah, nanti sistem akan mengolah signal tersebut gitu ya. Signal tersebut akan diolah dan akan menentukan siapa target audiensnya. Kan kayak gitu ya. Dan tentu juga budget. Ya, biasanya kalau campaign jenis yang seperti ini itu butuh budgetnya
besar gitu ya untuk bisa running well gitulah, untuk bisa maksimal kerjanya gitu. Jadi kalau yang terbiasa dengan budget kecil kayaknya nggak tahu nih ya, silahkan coba komentar lagi gimana gitu. Gitu untuk jalanin jenis campaign yang semi automated kayak gini ya. Nah, jadi dari saya sih beberapa poin itu ya. Jadi memang kedepannya kita akan banyak dihadapkan dengan hal-hal yang terkait automation gitu ya, yang serba otomatis gitu ya, yang ya kita nggak tahu mungkin 5 tahun ke depan jangan-jangan semuanya hanya tersisa Performance Max dan kita hanya bikin satu campaign untuk semua channel atau semua network ya, kita nggak tahu juga apakah sampai seperti itu begitu. Dan ketika kondisinya ke sana begitu ya, berarti apa yang harus kita persiapkan dari sekarang ya. Ya, pasti pasti tidak 100% satu kali klik langsung ini ya berhasil gitu. Pasti ada hal-hal lain nih yang kita juga memang harus turut ya apa namanya, turut campur tangan untuk memaksimalkan campaign itu gitu ya. Salah satunya tadi ya dengan kita belajar bagaimana memahami audiens, itu saya pikir pasti akan dipakai terus ya. Bagaimana membuat offer yang menarik. Jadi mungkin balik lagi ke fundamental seperti itu sih teman-teman. Oke, seperti itu aja dari saya di video kali ini. Yuk kita coba diskusi. Saya juga mungkin butuh banyak masukan karena ini hal yang baru sebenarnya ya. Dan kita bisa belajar karena kita bisa berbagi informasi seperti ini. Thank you semuanya.